Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom GB House of Joy. Puji Tuhan, kembali hari ini kita boleh sama-sama beribadah kembali kepada Tuhan kita. Boleh saya mengajak saudara, boleh sama-sama bangkit berdiri. Lalu kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kita mau akui, Dia Allah yang kita percayai. Dia adalah Tuhan kita. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji,
Raja keagungan, yang kami muliakan, yang hanya kami tinggikan di hidup kami. Sama-sama katakan, takkan kau biarkan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Angkat tangan kita yuk, sama-sama katakan, bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagimu, Tuhan, Raja keagungan kami. Sama-sama katakan amin. Sama-sama boleh angkat dua tangan kita tinggi-tinggi dengan senang hati, katakan, Dia layak dipuji, Dia layak dipuji. Amin. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, oh, Raja keagungan. Dengan kuat katakan sama-sama, Raja keagungan. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu berkata, kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Sekalipun kami berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Engkau ada di hidup kami. Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau iman, iman. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa
dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kami bawa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Engkau yang tahu setiap isi hati kami. Kami menyembah meninggikan Engkau Bapa yang baik. Ini pujian dari hati kami, katakan Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya oh hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Sekali lagi katakan, bawaku mendekat padamu. Oh, bawa kami lebih dekat. Oh, bawa kami lebih dekat bersama-Mu, mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Oh, dalam hadirat-Mu ya Tuhan, penuhi setiap hati saat ini. Oh, sembah dan puji bagi-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih. Oh, pujian dari hati yang menyembah-Mu.
Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan kau kuat. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, oh, kau harapan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang terbukti dalam kesesakan kami. Kesetiaan-Mu nyata bagi kami, bahwa Engkau menyertai, Engkau ada di hidup kami. Pembelaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu nyata bagi kami. Dan kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan pesan Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya, katakan amin. Shalom saudara, senang bertemu kembali di ibadah online House of Joy pada hari ini. Dan saya berdoa Tuhan memberikan pintu yang baru, jalan yang baru untuk pekerjaan, untuk usaha di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya Tuhan memberkati kita dengan berkat materi. Dan kita tahu bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik dan Dia selalu menjaga dan melindungi kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kita ada di dalam topik kesehatan dan kesembuhan. Kita sudah belajar Allah ingin kita sehat. Dan kita juga belajar apakah penyakit menjadi alat yang Tuhan pakai untuk mengajar dalam setiap kehidupan kita. Dan jawabannya adalah tidak. Tuhan tidak memberikan penyakit untuk mengajarkan perintahnya, mengajarkan jalan-jalannya dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan kuasanya untuk mengajarkan perintahnya, untuk mengajarkan segala jalannya untuk setiap kehidupan Bapak Ibu semua. Kita juga tahu bahwa nama Yesus adalah Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Kita tahu bahwa kesembuhan adalah berkat untuk setiap kita semua. Dan pada saat Yesus datang ke dunia ini, Dia menyembuhkan segala sakit penyakit. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, kerinduan saya minggu lalu sudah saya sampaikan. Saya rindu sekali kita membuang pemahaman yang salah, pengajaran yang salah. Mungkin hari ini kita masih menyimpan, kita masih memandang bahwa penyakit adalah seizin Tuhan. Bapak Ibu, mari tutup rapat-rapat pemahaman itu, kita kunci di lemari sampai Tuhan membukakan pewahyuan yang baru tentang kesehatan dan kesembuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena Bapak Ibu, saat kita membangun iman berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita dapat membatasi kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena iman tidak dibangun berdasarkan perasaan. Saat kita melihat kehidupan orang Kristen atau bahkan hidup kita sendiri, kita mungkin memperhatikan bahwa
kebenaran adalah karunia. Tetapi kok pada kenyataannya kita belum mengalami kebenaran itu. Atau kita melihat orang-orang belum mengalami kebenaran itu. Nah, apakah Allah tidak mau menuntun kita ke dalam kebenaran? Apakah Allah tidak mau kita mengalami kebenaran? Tentu tidak. Tuhan ingin, Tuhan merindukan agar saudara dan saya, kita mengalami kebenaran. Saat hanya beberapa orang yang sakit dan belum mengalami kebenaran tentang kesembuhan, itu pun bukan berarti kita menjadi tidak percaya akan kebenaran tentang kesembuhan. Jika kita belum mengalami kesembuhan atau kuasa kebenaran tentang kesembuhan belum terjadi dalam kehidupan kita, masalahnya bukan pada Tuhan. Atau masalahnya kalau Tuhan mau atau Tuhan berkehendak. Tetapi yang kita harus lihat adalah kepada diri kita sendiri. Jangan bangun iman kita berdasarkan apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Biarlah iman yang kita punya haruslah kita bangun di dalam kebenaran. Kita perlu banyak mengevaluasi diri kita di dalam kebenaran supaya saudara dan saya kita mengalami kebenaran itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran tentang kesembuhan. Mari kita lihat sama-sama di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu, jika kita melihat kepada Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, kita dapat melihat arti kata dari bahasa aslinya diselamatkan itu adalah sozo. Sozo artinya menyelamatkan, membebaskan, mengamankan, melestarikan, dan menyembuhkan. Kata sozo sering dipakai untuk menyelamatkan dan juga untuk menyembuhkan. Saya beri contoh, kalau saya atau kita membuat KKR yang hadir 100 orang, maka keselamatan yang diterima berapa banyak Bapak Ibu? Maka seluruh orang, 100 orang itu berhak mendapatkan keselamatan. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Tetapi pada saat saya menantang, siapa di sini yang mau menerima keselamatan maju ke depan? Dan pada saat ditantang, mereka yang mau menerima keselamatan 50 orang maju ke depan. Nah saudara Bapak Ibu semua, apakah Tuhan berkata demikian? Wow, luar biasa, hari ini ada 50 orang, tetapi khusus hari ini saya cuma memberikan keselamatan untuk 30 orang saja. Artinya 20 orang yang maju ke depan tidak menerima keselamatan. Tidak begitu Bapak Ibu. Karena firman-Nya di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10 tercatat, barang siapa yang mengaku dengan mulut, percaya dalam hatinya, menerima keselamatan. Tuhan tidak bisa bilang, oh khusus hari ini cuma 30. Tidak, kebenaran adalah kebenaran. Janji adalah janji, apalagi sudah tercatat di dalam firman Tuhan. Kebenaran adalah kebenaran. Ketika orang maju 50 orang dan menerima keselamatan, maka sebanyak 50 oranglah yang menerima keselamatan. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu, ketika kebenaran tentang keselamatan itu diterima oleh orang yang maju, dan kata daripada menyelamatkan adalah sozo, yang artinya juga sering dipakai untuk menyembuhkan, maka dapat kita katakan kebenaran tentang kesembuhan itu menjadi hak dalam setiap kehidupan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua dan saya berhak menerima kesembuhan yang sudah tercatat di dalam kebenaran. Bapak Ibu semua, kebenaran berbicara bukan tentang kedaulatan, bukan berbicara jika Allah ingin menyembuhkan, jika Allah mau menyembuhkan. Tetapi kebenaran tentang kesembuhan merupakan sebuah warisan yang kita punya hak untuk menerima terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita lihat di dalam Roma 5 ayat 12. Dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.
Bapak Ibu, kita dapat melihat asal muasalnya penyakit. Dalam Roma dikatakan dosa itu juga maut, dan maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa dan maut ini saling kait mengait, saling terikat Bapak Ibu. Dosa konsekuensinya adalah maut. Kita tahu bahwa maut adalah kematian. Mari kita pikirkan sejenak. Kematian Bapak Ibu, apa yang dapat membuat kematian? Salah satunya yang dapat membuat kematian apa? Penyakit. Nah, kalau kita berkata bahwa penyakit flu atau penyakit pilek saja itu merupakan penyakit yang ringan, tetapi ternyata penyakit flu atau pilek itu saudara dapat membunuh kita, dapat menyebabkan kematian. Jadi penyakit merupakan tanda awal yang paling dini saudara, kematian itu terjadi dalam tubuh seseorang. Dosa umat manusia, saudara, adalah akar dari penyakit. Tanpa dosa, kematian tidak akan ada. Nah, Bapak Ibu, saat kita mengerti bahwa penyakit merupakan buah daripada dosa, dan dosa ini sudah dibawa oleh Adam dari Kejadian ya, pasal 3. Bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Artinya pada saat Adam jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu, kita semua, kita menerima dosa dalam Kejadian 3 pada saat manusia jatuh di dalam dosa. Nah, saudara Bapak Ibu semua, dosa adalah maut. Kematian adalah konsekuensi dari dosa. Penyakit adalah konsekuensi daripada kematian. Akar dari semuanya adalah apa saudara Bapak Ibu semua? Dosa. Maka dari itu kalau kita tahu bahwa akarnya adalah dosa, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan, kita harus beresin dulu akarnya. Kita harus hancurkan dulu akarnya. Pada saat akarnya dibereskan, maka apa? Maka buahnya akan menjadi baik. Pada saat dosa dihancurkan saudara, maka penyakit tidak lagi menjadi kuasa, tidak berotoritas lagi dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, yang mengerti katakan amin. Jadi kita dapat simpulkan pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, membawa dosa dan di dalamnya terkandung penyakit, maka ketika akarnya yaitu dosa dibereskan, maka buahnya penyakit tidak punya otoritasnya lagi dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan, Yesus membereskan dosanya, akarnya. Dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai ke 5, saudara dan saya, kita melihat sebuah pertukaran. Bagaimana penyakit kita, kesengsaraan kita, pemberontakan kita, kejahatan kita, dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepadanya. Nya ini berbicara siapa? Nya ini berbicara tentang Yesus pada saat di dalam kitab Yesaya sudah dinubuatkan. Nah, Bapak Ibu, dikatakan oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-12, perhatikan di situ dikatakan demikian, sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada dalam maut, dan karena ia terhitung di antaranya. Garis bawah ini, di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontaknya. Saudara, di dalam ayat 12 dikatakan ia menanggung dosa. Saudara, apa yang Yesus buat? Yesus menanggung dosa. Yesus membuat sebuah pertukaran yang tadi dicatat dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-4.
Yesus bereskan dulu dosanya dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Nah saudara, itulah yang Yesus buat untuk saudara. Akar dari penyakit adalah dosa. Dan dosa sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan ketika akarnya dibereskan, maka penyakit tidak lagi mempunyai otoritas dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita lihat saudara, pada saat Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Di dalam Matius 8 ayat 16 dikatakan demikian. Menjelang malam dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Matius 8 ayat 17 katakan demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di dalam Matius, pada saat Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan kemudian banyak orang sakit di situ, saudara, Yesus menyembuhkan orang yang menderita sakit supaya genap apa saudara yang tercatat dalam Yesaya. Oleh kelemahan kita, dia menanggung penyakit kita. Lihat baik-baik saudara, kita dapat menyimpulkan apa yang Yesus lakukan. Yesus menanggung dosa, Yesus membereskan dosanya. Supaya apa? Supaya buahnya, penyakit tidak lagi mempunyai otoritas dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, di dalam contoh lain kita dapat melihat di dalam Markus pasal kedua ayat pertama sampai ke-15. Saya ringkas untuk saudara, ayat ke-5 dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perhatikan baik-baik, dosamu sudah diampuni. Ayat ke-8, Yesus katakan, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pergilah ke rumahmu." Saudara lihat apa yang Yesus lakukan pada saat dia melayani. Di ayat 5 dia katakan, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Dan kemudian kita melihat di ayat yang ke-11 dia katakan, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Yesus membereskan dulu saudara dosanya, akar dari penyakitnya. Dibereskan terlebih dahulu dan kemudian apa yang terjadi? Buahnya, penyakit tidak lagi punya otoritas atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, itulah kebenarannya. Kebenaran yang tercatat dalam firman Tuhan, bahwa segala penyakit oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Inilah kebenarannya. Yesus telah menanggung dosa manusia, dan dosa merupakan akar dari penyakit. Dia sudah tanggung, dia sudah bereskan di kayu salib, dan itu sudah Tuhan Yesus tuntaskan. Dan buahnya, yaitu penyakit, tidak punya otoritas lagi di dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Pada saat kita mengubah cara berpikir kita mengubah pemahaman kita bahwa dosa sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, dan di dalamnya buah dari dosa itu adalah penyakit, sudah ditanggung di atas kayu salib, maka akan mempengaruhi tindakan kita. Jangan izinkan lagi pencuri punya otoritas atas rumah kita. Jangan izinkan penyakit mempunyai otoritas atas tubuh kita. Penyakit sudah ditebus dan dikatakan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, kita di sini sudah menerima keselamatan. Tetapi apakah kita masih bisa punya potensi untuk berbuat dosa? Bisa. Walaupun kita sudah diselamatkan, kita masih punya potensi untuk berbuat dosa. Karena apa? Itu sebuah pilihan. Kita mau memilih yang baik atau kita memilih yang buruk.
Yang percaya katakan amin. Nah, tetapi perhatikan baik-baik. Akar dari dosa sudah Tuhan Yesus tanggung di kayu salib. Tetapi kita masih punya potensi untuk apa? Berbuat dosa. Saudara, penyakit sudah dituntaskan, ditanggung di atas kayu salib. Apakah kita masih bisa sakit? Bisa. Sama seperti keselamatan yang sudah kita terima, tetapi kita masih berpotensi berbuat dosa karena itu pilihan kita. Demikian juga segala sakit penyakit telah ditanggung di kayu salib, tapi kita masih punya potensi untuk sakit. Karena keselamatan yang kita terima tidak membuat kita secara otomatis kita hidup kudus. Hidup kudus adalah pilihan. Penyakit yang sudah ditanggung di kayu salib tidak membuat kita otomatis sehat, karena sehat merupakan pilihan dalam setiap kehidupan kita. Artinya saudara, Bapak Ibu semua, ketika kita sudah menerima kebenaran bahwa segala sakit penyakit telah disembuhkan, ada perbuatan yang harus kita kerjakan agar saudara dan saya menerima berkat kesembuhan selagi kita ada di dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Amin Bapak Ibu semua. Nah, jadi perbuatan apa yang kita perlu kerjakan? Perbuatan iman, bukan perbuatan agamawi. Tapi yang perlu kita kerjakan adalah perbuatan iman. Kita perlu mengambil iman untuk menerima kesembuhan. Kita perlu iman untuk menerima kesembuhan yang Yesus telah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Saya kasih contoh seorang misionaris, Bapak Ibu, dalam pelayanan misinya, karena mungkin terlalu capek beradaptasi dengan situasi kondisi di pelayanan misinya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi dia kelelahan, dia mukanya kuning, kulitnya kuning, matanya kuning, sehingga istrinya berkata, kayaknya kamu kena hepatitis. Akhirnya misionaris ini pergi ke dokter, dan dokter berkata, kamu kena hepatitis. Dokter itu menyarankan untuk dia istirahat selama 4 bulan dari semua aktivitasnya. Nah saudara, kebetulan misionaris ini adalah orang yang mengajarkan tentang kesembuhan. Dia berkata pada saat dia menyaksikan, saya tahu saya mengajarkan tentang kesembuhan. Dan apa yang dia lakukan saudara? Dia bergumul, berdiam diri, merenungkan setiap firman tentang kesembuhan yang dia sudah ajarkan. Saudara, dia renungkan, dia gumulkan, dia mengambil suatu momen saudara untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan, melangkah dengan iman saudara. Dia bergumul di situ, dia berdoa di situ, merenungkan tentang firman dan tentang kesembuhan. Dalam 1 minggu saudara, tiba-tiba saudara pada saat dia lagi beraktivitas pagi hari keluar rumahnya, dia melihat dan dia mendengar suara di dalam hatinya, dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, dokternya berkata 4 bulan harus beristirahat, tetapi dia katakan dia beristirahat selama 4 minggu, 1 bulan dalam perenungan, dalam hadirat Tuhan. Dan dia dapatkan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Saudara, besokannya dia langsung bergegas rapi-rapi, dan dia katakan saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Dan apa yang terjadi saudara? Yang terjadi hari-hari ke depan berlanjut saudara, dia telah disembuhkan dari hepatitis. Mari saudara, mulai ubah pemikiranmu tentang sakit penyakit. Penyakit merupakan pencuri. Bertindaklah agresif saudara. Jangan izinkan pencuri untuk masuk ke dalam rumahmu. Jangan izinkan pencuri untuk masuk ke dalam tubuhmu. Mulailah menggali, mulailah merenungkan firman Tuhan tentang kesembuhan, karena dia sudah kerjakan kesembuhan di atas kayu salib. Minta tuntunan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus untuk mendapatkan pewahyuan dan perkataan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Dan saya percaya saudara akan mengalami kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, hari ini saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Kalau saudara ada yang sakit, terima kebenaran firman Tuhan ini, bahwa segala sakit penyakitmu telah disembuhkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Amin. Mari kita berdoa saudara, kita minta kesembuhan daripada Tuhan, dan kita minta agar kita dapat pewahyuan
dan kita memiliki hidup yang sehat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu bahwa segala dosa, akar dari penyakit telah Engkau tanggung di kayu salib. Dan Tuhan, penyakit tidak lagi punya otoritas atas tubuh kami. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, hamba-Mu percaya oleh bilur-bilur-Mu telah disembuhkan. Kami berkata kepada semua penyakit, kanker, tumor, migran, sakit kepala, apapun itu Tuhan, baik itu juga COVID Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuh. Dan oleh bilur-bilurnya telah disembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa berikan pewahyuan untuk setiap pribadi lepas pribadi, untuk menerima pewahyuan tentang kesembuhan, kesehatan Tuhan. Hamba-Mu minta Tuhan berikan roh yang lapar dan haus untuk berdiam, untuk duduk merenungkan firman-Mu Tuhan, untuk kesehatan dan kesembuhan. Dan kami percaya ketika kami menangkap firman-Mu ini, kami mendapatkan pewahyuan, maka kami akan dapat sehat dan kami dapat berlari menuju panggilan, tujuan atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah.
dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Saudara Bapak Ibu semua diberkati dengan ibadah hari ini. Saya berdoa agar kita menerima pewahyuan dari topik kesembuhan dan kesehatan. Dan saya juga minta kepada Tuhan agar kita semua mengalami hidup yang sehat dan kita diberkati di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dan saya ingatkan kita tetap memberi yang terbaik untuk Tuhan karena semua pemberian kita akan digunakan untuk seluruh biaya operasional dari gerejanya dan juga akan memberkati banyak orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa dan kita minta berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur bersama-sama di dalam anugerah Tuhan. Berterima kasih Bapa karena Tuhan selalu menyertai kami. Hamba-Mu berdoa semua pemberian persembahan yang terbaik yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu. Tuhan, kami percaya ini semua karena Tuhan terlebih dulu memberkati kami. Tuhan sudah terlebih dulu memberkati dengan anugerah, dengan kebaikan. Sehingga kami dapat memberi karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami mencintai rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sehati kami sepakat berdoa untuk pemimpin rohani kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami berdoa juga untuk Gembala Rayon kami, Pak Budi Sastra Diputra. Dan Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu House of Joy. Mari diberkatilah semua pelayanan dalam kehidupan untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan dan menerima visi daripada Tuhan, menerima pengajaran-pengajaran yang dapat membuat iman rohani kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Indonesia, bersyukur untuk seluruh pandemi yang sudah mengalami penurunan Tuhan, dan kami percaya Indonesia akan keluar dari situasi pandemi ini, dan kami juga berdoa supaya seluruh perekonomian Indonesia dapat berjalan dengan baik. Kami percayakan Indonesia ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan kami mau akhiri ibadah kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu semua dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di surga, kasih karunia di dalam nama Bapa dan di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, pelindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.